Bisa berpenghasilan tak terbatas dari bisnis jasa editing video, ucapan Ramadan ataupun Idul Fitri. Buatnya mudah, cepat, dan hanya dari handphone teman-teman. Dan yang paling penting adalah bisa dikerjakan sambil rebahan. Kali ini saya akan memberikan sebuah ide usaha ataupun ide bisnis yang sudah saya dan para member saya jalani selama 3 tahun terakhir. Dan hasilnya sangat-sangat fantastis teman-teman. Yang mana kita tahu teman-teman, kalau Ramadan ataupun Idul Fitri, pengeluaran itu pasti sangat-sangat membengkak ya teman-teman. Misalnya saja untuk membeli baju lebaran anak-anak, untuk membeli baju lebaran orang tua, baju kita, THR-nya, ya, untuk THR orang tua, THR anak-anak, ponakan, dan lain-lain. Dulu saya pusing banget nih teman-teman. Sebelum saya menjalani bisnis ini, bisnis tahunan ya teman-teman, pengeluaran itu pasti sangat-sangat membengkak. Nah, tapi alhamdulillah setelah menemukan bisnis ini, saya sudah tidak khawatir lagi teman-teman. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun ke belakang ini Allah memberikan saya usaha ataupun bisnis ya, yaitu jasa editing video ucapan Ramadan ataupun Idul Fitri. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa menghasilkan cuan dari internet di Ramadan kali ini. Jadi jangan di skip-skip videonya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi seutuhnya dari video kali ini. Sebelum kita masuk ke video tutorialnya, saya mau spill salah satu tempat promosi saya teman-teman. Kenapa saya bisa menghasilkan ratusan sampai jutaan rupiah teman-teman. Ini saya akan spill salah satu platformnya, yaitu TikTok. Saya masuk ke TikTok teman-teman. Ini TikTok saya. Nah teman-teman bisa scroll di paling bawah. Ini ada salah satu video ucapan Idul Fitri ataupun Ramadan yang tahun lalu saya promosikan. Kita lihat ya teman-teman. Di sini 26 April 2022. Ya, jadi sudah 1 tahun ya teman-teman. Nah di sini bisa teman-teman lihat. Kita keluar dulu. Viewsnya itu 22.600. Nah teman-teman bisa hitung saja. Kalau misalkan saya tahun kemarin saya menarifkan itu di bawah 50 ya teman-teman, harga videonya, harga per videonya. Nah teman-teman bisa kalikan saja. Kalau misalkan saya jual dengan harga paling murah misalkan 20.000 per video, teman-teman tinggal kalikan saja ya dengan views yang ada di sini, atau teman-teman bisa kalikan setengah dari views ini. Seperti itu. Nah ini dari satu platform. Bagaimana kalau kita bisa mempromosikannya ke banyak media sosial seperti Reels, seperti Instagram, belum lagi WA, belum lagi kalau kita memakai sistem reseller teman-teman ya, atau marketer. Nah itu pasti akan lebih banyak orderan yang masuk. Lalu bagaimana cara mendapatkan videonya Mbak? Nah, di sini saya sudah menyediakan teman-teman satu video untuk teman-teman berlatih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini template Ramadan ini ataupun Idul Fitri ini tidak ada di aplikasi manapun, teman-teman. Ya, tapi bisa diedit di aplikasi manapun. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa edit nantinya menggunakan aplikasi CapCut, menggunakan KineMaster, menggunakan VN, ataupun aplikasi-aplikasi baik berbasis Android ataupun berbasis PC, teman-teman. Oke, sekarang pertanyaannya adalah dari mana teman-teman atau bagaimana teman-teman bisa mendapatkan template Ramadan ataupun Idul Fitri ini? Saya sudah menyediakan satu template latihan teman-teman. Ini saya buat sendiri, jadi teman-teman tidak akan menemukannya di manapun.
Ini bisa teman-teman pakai untuk latihan agar jari jemari kita bisa semakin luas menggunakan aplikasi editing video. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cara pengeditan videonya. Di sini saya menggunakan aplikasi CapCut, teman-teman. Aplikasi yang bisa teman-teman download dari Play Store, yang bisa kita hilangkan watermarknya tanpa harus berlangganan. Nah, kalau misalkan teman-teman punya aplikasi KineMaster ataupun yang lainnya, monggo silahkan dipakai. Bisa di semua aplikasi editing video, teman-teman. Nah, langsung kita masuk ke aplikasi CapCut-nya ya, teman-teman. Kita buka aplikasinya. Kita klik proyek baru. Setelah itu, teman-teman masukkan templatenya ataupun videonya dari kami. Ya, teman-teman masukkan di sini videonya. Kita klik tambah di pojok kanan bawah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Seperti ini. Templatenya teman-teman tidak akan menemukan dimanapun ya. Nah, ini dibuat oleh saya dari berbagai macam sumber. Saya gabungkan menjadi satu. Nah, kita lihat ke belakang, teman-teman. Kita hapus dulu akhirannya. Kenapa saya lakukan di awal? Karena biasanya karena kita sudah terlalu asik mengedit, kita lupa menghapus watermarknya di bagian akhir. Nah, ini kita klik ya, teman-teman. Lalu kita klik hapus. Oke. Setelah itu teman-teman bisa ke depan lagi. Teman-teman cukup gerakan pakai jari saja, geser ke sebelah kiri. Seperti ini. Teman-teman perhatikan di mana objek-objeknya keluar. Seperti ini ya, saya geser pelan-pelan. Nah, sampai semua objek keluar seperti ini di detik 1. Teman-teman bisa perhatikan ini. Teman-teman bisa menambahkan teks. Nah, di sini ada teks. Teman-teman pilih tambahkan teks. Nah, teman-teman ketikkan di sini ucapannya. Ya, misalkan teman-teman kalau misalkan bingung, teman-teman bisa ambil di Chrome, cari saja kata-kata mutiara menyambut Ramadan ataupun Idul Fitri, seperti itu ya. Saya sudah ada di Chrome, teman-teman. Di sini saya ketikkan kata-kata mutiara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, di sini bisa kita ambil, teman-teman. Kita blok saja. Kalau misalkan teman-teman punya kata-kata mutiara sendiri, monggo digunakan. Di sini saya hanya mencontohkan ya, teman-teman. Mencontohkan bagaimana cara pemakaian templatenya. Kita blok, lalu kita pilih salin. Nah, setelah kita salin, kita kembali lagi ke aplikasi CapCut-nya. Kita ke aplikasi CapCut. Oke, setelah itu kita paste di sini. Tekan yang agak lama, pilih tempel. Nah, lalu kita checklist. Nah, seperti ini. Kita panjangkan. Teman-teman bisa perhatikan di sini seperti ada dua video ya. Ini slide pertama dan ini slide kedua. Nah, teman-teman bisa panjangkan si teksnya ini sampai terakhir objek-objek atau masjid ini muncul terakhir ya, muncul paling belakang. Ya, kurang lebih di durasi ke-6 atau ke-5 ya. Nah, teman-teman bisa panjangkan teksnya sampai situ. Sekarang kita akan mengedit teksnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini teksnya sangat panjang ya, teman-teman. Sedangkan video kita itu potret kecil ya, teman-teman. Jadi kita akan enter teksnya ini ke bawah agar seluruh teksnya itu bisa dimunculkan di atas video ini atau di atas template ini. Caranya teman-teman tekan 2 kali. Teman-teman di sini bisa enter ya. Enternya gimana? Enternya seperti enter biasa saja, seperti itu. Nah, sebentar ya. Oke, kita ulangi. Teman-teman baca
setitik tinta jadi noda, salah setitik jadi dosa. Kita enter di sini, misal bulan penuh berkah segera tiba. Mari tekun ibadah. Di sini misal di bulan puasa, sebentar, mari tekun ibadah di bulan puasa. Ya, ini harusnya koma. Marhaban ya Ramadan, sambutlah dengan senyuman yang penuh ikhlas. Nah, misal di sini kita enter. Kita lihat dulu ya teman-teman hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa perkecil dengan cara menarik ini. Nih. Perkecil, letakkan di sini. Kalau misalkan terlalu panjang, nih masih terlalu panjang, teman-teman bisa kembali dan teman-teman lakukan pengenteran ya atau pengeditan di sini. Jadi main enter saja ya teman-teman. Saya skip dulu biar menemukan struktur yang pas ya teksnya ya. Sebentar saya skip. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa kita zoom. Setelah itu kita ganti warna teksnya. Nah, teman-teman klik, lalu teman-teman pilih gaya. Teman-teman bisa pilih di sini hurufnya. Sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Misal di sini saya pilih, di sini banyak banget ya teman-teman. Di sini bisa menambahkan font dari luar ataupun menggunakan jenis-jenis huruf yang sudah disediakan oleh aplikasi TikToknya. Nah, kali ini saya tidak akan menginfokan cara menambahkan font dari luar, tapi kita akan memaksimalkan jenis-jenis font yang sudah disediakan oleh aplikasi CapCut. Di sini misal saya mau pilih yang sebentar. Saya pilih sebentar ya. Oke, misal ini. Nah. Oke. Setelah itu kita bisa ke gaya, teman-teman. Teman-teman bisa rubah warnanya. Ya, misal teman-teman mau warna hitam, warna merah, warna coklat, warna pink ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya contohkan, saya pakai yang warna hijau ya. Setelah itu sudah kita beri warna, sudah kita ganti jenis hurufnya. Sekarang saya mau memberikan spasi teman-teman. Spasi antar jarak baris pertama dengan baris kedua, agar tidak terlalu menumpuk ya teman-teman. Nah, untuk memberikan jaraknya atau spasinya, teman-teman bisa pilih di sini spasi. Lalu teman-teman bisa pilih yang garis. Nah, ini teman-teman geser saja ke kanan ya. Nanti jarak antar barisnya itu akan melebar. Seperti itu. Setelah itu kita checklist. Checklist. Oke. Setelah itu bisa kita perkecil teman-teman. Pakai 2 jari saja perkecilnya. Atau teman-teman bisa tarik dari sini diperkecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selesai. Yang pertama ini sudah selesai, animasinya belum kita atur. Lalu kita ke slide kedua dulu teman-teman. Slide kedua itu teman-teman jalankan sampai di sini ya, sampai semua objeknya muncul. Baru teman-teman tambahkan teks dan teman-teman tambahkan gambar. Nah, untuk menambahkan teks seperti tadi, tambahkan teks dan ketikkan teksnya. Yang ini saya skip ya. Sudah teman-teman, ini saya tarik sampai belakang. Sekarang kita akan menambahkan foto. Nah, menambahkan foto sama teman-teman, saya letakkan di sini ya, agar teks dan fotonya nanti berbarengan munculnya ya. Untuk foto kita pakai overlay. Nah, kita kembali dulu, teman-teman klik ini. Teman-teman pilih overlay. Teman-teman tambahkan overlay. Teman-teman cari fotonya. Nah, misal di sini kita coba yang contoh, saya di sini mau menambahkan foto yang ini. Contoh ya, teman-teman. Lalu kita pilih tambah di pojok kanan bawahnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan foto yang saya masukkan ini
foto yang masih ada backgroundnya. Nah, kita akan coba menghilangkan backgroundnya menggunakan aplikasi CapCut yang memiliki tools untuk menghapus background. Nah, teman-teman klik dulu fotonya, lalu teman-teman pilih memotong di sini, lalu pilih hapus latar belakang. Oke, setelah itu teman-teman bisa pilih goresan untuk memberikan outline dari si objeknya. Contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan, mungkin kalau putih nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa kita beri objek ataupun bisa kita tambahkan outline ya, outline-nya teman-teman. Saya pakai putih saja. Nah, oke. Setelah itu seperti ini, kita letakkan fotonya ini agak ke bawah. Nah, di sini ya teman-teman, kita zoom saja nggak apa-apa. Oke, teman-teman bisa menambahkan foto teman-teman ataupun foto keluarga. Setelah itu kita tarik sampai full ke belakang. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan dulu pakai jari. Oke, durasinya pas. Oke, seperti ini. Sekarang kita atur animasinya teman-teman. Nah, kita akan atur animasi teksnya. Kalau teman-teman kesulitan mencari di mana sih teksnya ya, nah teman-teman harus pahami dulu di bagian bawah sini itu ada beberapa tools yang menjadi pintu ya, menjadi pintu untuk proses editing. Nah, kalau kita misalkan mau edit teks, berarti teman-teman harus pilih teks. Nah, setelah teman-teman pilih teks, baru muncul teks yang kita ketikkan tadi. Teman-teman masuk ke sini, teman-teman tekan teksnya. Teman-teman bisa animasikan di sini. Animasi. Ini bebas. Ada animasi masuk, keluar lingkaran. Lingkaran itu animasi berulang ya. Nah, animasi masuknya terserah teman-teman. Saya pilih coba contoh yang ini. Lalu saya pilih sekarang yang animasi keluar. Saya pilih misalkan pudar. Oke, lalu saya checklist. Nah, lakukan hal yang sama untuk teks yang kedua. Tapi biasanya kalau saya di teks paling terakhir ini teman-teman tidak menambahkan teks keluar ataupun animasi keluar. Saya hanya menambahkan animasi masuk saja. Oke. Seperti itu, saya checklist. Begitu juga dengan fotonya. Fotonya teman-teman masukkan dari menu apa tadi? Menu overlay. Nah, teman-teman klik saja menu overlay-nya. Atau teman-teman bisa klik di sini. Nih. Nah, nanti objeknya akan muncul di timelinenya sini. Oke. Saya akan masukkan di sini. Saya klik, saya pilih animasi. Saya pilih animasi masuk ya, teman-teman. Sebentar. Oke, ini animasi masuknya. Teman-teman bisa atur kecepatannya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita anggap selesai. Lalu kita checklist. Selesai. Teks sudah, foto sudah. Sekarang kita masukkan audionya. Nah, untuk audio, teman-teman silakan tarik ke depan. Teman-teman klik back dulu di sini ya, jangan lupa. Agar menu utamanya muncul seperti ini. Lalu teman-teman pilih yang audio. Lalu teman-teman pilih suara. Teman-teman bisa pilih folder. Kalau misalkan teman-teman punya koleksi di handphonenya, lalu pilih dari perangkat. Setelah itu teman-teman pilih di sini koleksi saya ya teman-teman. Oke, saya akan pilih kebetulan hanya ada takbiran di sini teman-teman, yang berhubungan dengan Ramadan ya, ataupun Idul Fitri. Kita klik tambah di sini.
Teman-teman nanti bisa download dari YouTube ataupun dari media lainnya. Ketikkan saja misalkan Ramadan ataupun Ramadan tiba ya dari Opik yang no copyright. Nah, teman-teman bisa download dari YouTube biasanya ya. Ketikkan saja yang no copyright. Nah, ini saya contohkan. Kita langsung ke belakang. Ya, langsung ke belakang. Oke, teman-teman bisa perhatikan di belakang sini itu ada garis. Teman-teman letakkan si timeline ini pas di garis belakang sini agar antara objeknya itu berhenti bersamaan. Ya, objek-objeknya itu baik itu musik, teks, video ataupun template-nya. Di sini kita klik bagi. Nah, setelah klik bagi, yang belakang ini kita hapus karena tidak akan kita pakai. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Setelah itu teman-teman bisa ekspor. Nah, ekspor di sini. Teman-teman bisa pilih yang resolusinya 1080 atau 720. Standarnya 720 ya, teman-teman. Lalu tingkat bingkainya itu 30. Biasanya saya pakai seperti ini. Setelah itu, setelah diatur, lalu kita ekspor di pojok kanan atasnya ini, tanda panah. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang sudah berhasil mengekspor, sekarang kita akan belajar nih bonus materi bagaimana cara cepat merubah editan video ini jika ada customer yang order tanpa harus membuatnya dari awal. Nah, kita back dulu ya teman-teman. Nah, di CapCut ini editan kita itu masuk ke cloud teman-teman, sama seperti Canva. Jadi bisa kita edit berkali-kali. Nah, kita bisa lihat di sini paling awal atau paling atas ada editan terakhir yang baru saya edit. Teman-teman bisa klik. Ini misal kita terima orderan ya teman-teman. Ada 5 orderan, misalkan orderan masuk. Nah, teman-teman bisa edit teksnya. Biasanya edit itu ada pihak customer yang minta ataupun terserah kita kata-katanya. Nah, misal kita mau edit teksnya, berarti kita pilih teks. Teman-teman cukup tap 2 kali di sini. Tap ya. Teman-teman edit teksnya. Sudah itu di checklist. Oke, nggak perlu setting-setting jenis huruf lagi, nggak perlu setting warna huruf, lalu spasinya nggak perlu. Teman-teman tinggal tap 2 kali, tinggal diketikkan. Ya, ketikan teksnya. Yang kedua juga gitu sama teman-teman. Yang ketiga adalah foto orangnya atau foto customernya. Nah, customer tadi kita kan pakai menu ataupun tools namanya overlay. Nah, teman-teman klik overlay. Di sini teman-teman nggak perlu setting-setting animasinya lagi. Teman-teman cukup pilih ganti. Di sini ada pilihan ganti. Teman-teman klik. Lalu teman-teman pilih fotonya, misal yang ini. Oke. Ya. Misal yang ini. Teman-teman pilih memotong seperti yang tadi. Kita hilangkan dulu backgroundnya. Lalu hapus latar belakang. Setelah itu kita kasih goresan. Kalau misalkan mau diberikan outline seperti ini. Kita yang ini ya, solid color stroke. Oke, kita perkecil struknya ataupun outline. Setelah itu kita geser ke bawah sini. Kita perkecil bisa. Sudah selesai. Jadi seperti ini. Ini anggaplah teksnya sudah diganti. Nah, seperti itu, cepat sekali teman-teman cara editnya. Jadi teman-teman sehari bisa handle 10-20 orderan sekaligus. Nah, ini tips dari saya yang bisnis ini sudah saya jalankan 3 tahun ke belakang dengan cara mengedit seperti ini dengan cepat teman-teman, nggak nyampe 2 menit teman-teman ya, nggak sampai 2 menit video customer sudah selesai saya buat. Nah, untuk bagaimana cara promosinya atau cara membuka jasanya kita bahas di next video.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.